Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Niki di acara Lamar atau Love and Mature. Acara ini akan hadir setiap hari Jumat jam 8 malam. Untuk mengikuti acara kami di CD, kalian bisa juga like, subscribe, dan juga jangan lupa komen dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti acara CD selanjutnya. Kali ini kami akan membahas tentang, temanya adalah makin banyak berdana apakah semakin kaya? Nah, kira-kira pembahasan ini saya akan bahas dengan siapa? Saya akan ditemani oleh Cimelin dan juga narasumber kami adalah Biksuni Damacarini Teri. Ya, selamat malam. Ya, mungkin sebagai pembuka di sini ya, kita membahas terkait dana. Ayah, selamat malam. Mungkin membuka kita nih ada sebuah cerita. Pada zaman Buddha ada Raja Bimbisara. Itu dia memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Dia adalah penyokong Buddha, bahkan dia sangat selalu memberikan dana apapun kebutuhan Buddha dan juga para murid-muridnya. Lalu ada juga adalah seorang umat awam biasa, yaitu Wisaka ya. Dia umat biasa yang juga berdana kepada Sang Buddha nih, menyokongnya terus-menerus. Ya mungkin kalau kita lihat secara proporsionalnya ya, mungkin seorang raja yang udah kaya raya berdana, anggaplah ya berdana 100 juta itu biasa lah ya. Tapi kalau untuk seorang umat awam mungkin bisa berdana 10 juta itu kan pasti sudah cukup luar biasa ya. Nah mungkin bagaimana kaitannya atas dana ini ya bagi orang-orang yang, karena saya saat ini umat awam biasa, penghasilannya belum terlalu besar, saya baru bisa berdana dikit nih. Tapi untuk orang yang udah kaya bisa berdana besar, tapi dia ingin mencapai ke sana, kira-kira ada gak sih persamaan atau perbedaan dari hasil dana ini? Ya. Langsung saja. Ya. Kalau berbicara tentang dana ya, itu sudah sangat umum sekali, ya kan? Itu pembicaraan yang sangat umum, tetapi selalu ada sisi-sisi menariknya ketika untuk dibicarakan, dan memang itu adalah yang diwajibkan, diajarkan, beritahukan kepada Buddha bahwa berdana itu merupakan hal yang sangat esensial, yang sangat penting untuk setiap orang. Jadi bagaimana kita tahu seberapa pentingnya, sampai Buddha itu mengatakan bahwa ketika seseorang itu terlahir kembali, bahkan orang itu sama sekali tidak memiliki kebaikan perilaku yang cukup, atau mungkin kebijaksanaan yang cukup, tetapi bahkan orang yang tanpa pengetahuan tetapi hidupnya itu tidak lupa melakukan dana, memberikan dana, itu akan menolong ketika dia terlahir kembali di alam manusia. Contohnya mungkin tidak dalam kondisi mungkin kadang secara tidak begitu bijaksana, bahkan mungkin silanya tidak bagus, tetapi kok masih berkecukupan, masih bisa hidup, kehidupannya masih bisa berlangsung. Itu salah satunya adalah karena kekuatan dana. Disitulah pentingnya dana di situ. Kemudian tadi disinggung mengenai kembali ke cerita ke zaman Buddha ketika masih banyak raja-raja yang kaya raya. Kemudian bukan hanya raja, umat awam juga pada saat itu banyak sekali cerita-cerita tentang hartawan, dermawan, bahkan orang tua daripada Tera itu sebagian besar juga orang yang dari kalangan yang mampu. Dan kalau tadi diambilkan contoh dari Anathapindika, Raja Bimbisara, Wisaka, ya memang beliau-beliau ini adalah sebagai contoh yang mempraktikkan dana, memberikan dana, baik itu memberikan dalam ya ukurannya materi ataupun kualitas pemberiannya itu secara penuh ya, baik itu dari sisi kebaikan, jumlah yang didanakan itu dalam kualitas yang sangat tinggi. Makanya kenapa Wisaka, Raja Bimbisara, Raja Pasenadi, Wisaka, Anathapindika itu bisa terlahir kembali di zaman Buddha dan kembali melakukan kebajikannya, yaitu menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Ya. Oke.
Mungkin kalau kita lihat, saya punya teman, dia pernah, kalau kita ngomong berdana, mungkin kebanyakan orang kaya pada berdananya adalah uang ya, materi, karena mereka kelebihan lah. Jadi mudah sekali bagi mereka untuk berdana uang. Tapi saya punya teman adalah, dia pernah melakukan ini ketika waktu dia masih kecil, karena dia belum masih sekolah, dia melakukan ini. Ketika ada teman-teman yang mau function, dia mengajarkan, function. Tapi karena teman-temannya pada males, akhirnya mereka cuma kasih uang, ini nih tolong difunctionin. Jadi teman saya karena dia kekurangan materi, dia kolekin ke teman-teman yang mau berdana function, akhirnya dia berjalan pergi beli ikannya, beli burung, akhirnya dia melakukannya. Kalau secara konsep seperti ini, dia sih membantu ya kepada orang yang berdana materi ya. Tapi kan berarti dia berdana tenaga nih. Secara pembagiannya, apakah dana materi dan dana tenaga itu ada perbedaan atau kesamaannya? Mungkin ini ya, maksudnya jenis-jenis dana tuh apa aja dulu Ayah kayak kali ya. Boleh. Kan? Iya. Kalau misalnya kita berbicara tentang jenisnya, jenis dana itu kalau kita kembali ke teks, itu jenis dana itu banyak sekali. Ada yang diuraikan sampai dana, dibedakan dana bangunan itu namanya dan lain sebagainya. Tapi itu teorinya. Tetapi secara globalnya adalah dana itu bisa digolongkan dari dana materi dan dana non materi, itu secara garis besarnya saja. Nah kalau seperti tadi ya, tadi ada contohnya kan, tenaga. Yang satu dana tenaga, yang satu dana materi. Ini juga banyak sekali terjadi, ya banyak sekali terjadi. Itu juga ada satu kondisi dan saya juga tahu tentang yang seperti dicontohkan itu, juga ada beberapa contohnya. Pernah saya temui juga, memang ada yang orang itu ingin berdana, materi punya, tetapi dia tidak memiliki waktu yang cukup. Kadang ada yang seperti itu. Atau memang dia tidak mau ribet, sukanya yang praktis-praktis saja. Ya. Kemudian ada yang memang betul-betul punya keinginan, betul-betul ingin memberikan dana itu secara pribadi, ya, secara personal. Kemudian diberikan dengan sepenuh hati, ya, dan ketika sudah diberikan dia akan bisa dikatakan on the spot itu merasakan kebahagiaannya gitu setelah memberikan dana. Ya, kemudian ada yang tadi mungkin dia secara materi tidak ada, tetapi ada yang orang yang memberikan kesempatan untuk tolong dibantu. Saya punya misalnya contohnya uang, ya, kita contohkan saja uang segini, kemudian tolong dibelikan lele misalnya untuk difungsen, dibelikan apa yang binatang yang bisa untuk difungsen. Kemudian orang ini akan memberikan dana tenaga, ya kan, tenaga, kesediaannya, ya, ketika dia juga melakukan prosesnya itu dilakukan dengan baik, dan orang yang berdana tenaga ini secara tidak langsung dia juga sudah menghadirkan banyak kebaikan di dirinya ketika proses berdana ini. Ya, satu, dengan senang hati dia menerima tugas itu, sehingga dia mendanakan jasanya, tenaganya. Nah, dengan tenaga itu kemudian dengan penuh keyakinan dia berusaha. Proses ini kan berusaha mencari apa yang mau didanakan atau apa yang mau difungsen. Kemudian setelah itu dia berpikir bahwa akan melakukannya. Dia melakukan function itu dengan baik, ya, dengan baik. Setelah selesai, tugas saya sudah selesai. Dia bahagia. Saya melaksanakan dana sekalipun itu bukan materi dari dia, tetapi ternyata satu proses kebaikan secara penuh sudah dia lakukan. Ya, mulai dari mencari, mulai dari melakukan function, contohnya. Setelah itu selesai function dia berbahagia. Artinya kan komplit. Kebahagiaan dari berdana itu bahkan secara langsung sudah dia dapatkan karena sudah merasa sudah selesai, sudah lega. Itu baru efek dari proses ini loh, sudah mendapatkan kebahagiaan. Nah, kembali kita ke yang tadi, yang titip uang. Yang titip ini tidak merasakan prosesnya, ya kan? Yang tertanam di dalam pikiran adalah saya berdana untuk function, itu saja. Tapi kan Ayah, dia kan prosesnya kan mungkin dia cari uang susah gitu, kerja keras. Nah itu
Mungkin. Ya, jadi kalau dari ini dulu, saya selesaikan dulu. Kalau misalnya dari prosesnya sampai akhir, dia tidak mendapatkan di situ. Jadi dari proses itu, bagaimana proses berdana pada saat itu, dia tidak mendapatkan. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan uang itu hasil dari kerja keras untuk didanakan, ya tentunya itu akan memberikan hasil juga untuk dia. Apalagi ketika sekalipun dia nitip sama orang itu, keinginannya sudah sangat besar sekali, yakin sekali bahwa ini saya berdana ini untuk function ini adalah suatu kebaikan. Kemudian orang itu kalau masih mau berpikir lagi, saya akan memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini juga satu memberikan kesempatan, itu artinya juga dana, ya kan? Memberi kesempatan itu adalah merupakan dana yang non materi, ya kan? Nah, jadi dia juga punya, dia berdana untuk dirinya sendiri, dia memberikan orang lain kesempatan untuk melakukan proses berdana. Dia juga tentunya memiliki hasil. Berarti tergantung juga mindset, cara berpikirnya juga ya. Jadi kita harus benar-benar, oh ya aku harus sadar gitu. Yeah. Aku memberi kesempatan nih gitu. Makanya kenapa pikiran itu adalah pelopor dari segala sesuatu. Ketika kita melakukan tindakan apapun, pikiran ini kita lakukan proses itu dengan berkesadaran, dengan penuh keyakinan, ya, sadar. Ya, tentunya itu akan memberikan hasil yang baik. Seperti itu. Berarti dari segi kualitas itu bagusan mana ya? Segi kualitas adalah ketika sebetulnya ketika kita tahu sila, samadhi, dan panya, ya kan? Buddha kan selalu mengajarkan begitu. Dimanapun sutanya itu selalu mencantumkan sila, samadhi, dan panya. Apakah di dalam berdana itu kita bisa menghadirkan itu untuk mengukur kualitas dana kita? Apakah di dalam proses berdana itu hadir sila? Ketika kita berdana, apa kita benar-benar memberikan dana itu dengan baik atau tidak? Ya, ucapan kita, kemudian sikap kita, ya, apakah kita memberikannya dengan baik? Kalau kita sudah memberikan dengan baik, nah itu artinya di situ sila sudah hadir. Kemudian ketika kita memberikan, apakah kita fokus? Tidak. Makanya ada yang suka tanya, kalau saya itu berdana sesuatu, kalau saya berharap, oh nanti saya berdana ini, kemudian saya berharap untuk mendapatkan hasilnya, apakah boleh atau tidak, gitu kan? Ya, itu. Nah ada yang seperti itu. Ya, itu adalah kondisi ketika dia memberikan, dia fokusnya apa? Fokusnya tentang harapan, fokusnya untuk memperbanyak kebajikan, fokusnya untuk mengembangkan kebaikan, atau fokusnya untuk apa? Nah, makanya samadhi harus hadir, konsentrasi di situ harus hadir. Ya, mindfulness harus hadir di situ. Atau mungkin ada yang visualisasi. Saya berdana ini saya memvisualisasikan apa ya? Itu tergantung orangnya. Tetapi pikiran, konsentrasi, fokus ketika berdana harus hadir di situ. Maka di situ kita sudah praktek samadhi, ya kan, konsentrasi. Jadi pikirannya jangan kemana-mana, fokus di situ. Tapi boleh nggak sih Ayah, misalnya kayak fokus itu tadi kan, tapi fokusnya misalnya aku berdana ini aku berharapkan punya rumah gitu, jadi rumah, emang boleh? Ya, tidak ada yang keliru dari sebuah harapan ketika harapan itu baik, ya kan? Ya, tetapi nanti kita akan masuk ke ini lagi. Apakah logis atau tidak ketika kita memberikan sesuatu kemudian memberikan apa ya, misalnya kita memberikan sampo, berdana sampo, kita berharapnya dapat mobil gitu kan, nanti seperti lotre, ya kan, ya, gitu kan. Ya, jadi sila harus hadir, samadhi, ya, kita juga harus fokus, harus hadir. Kemudian yang ketiga adalah pikiran yang benar, itu juga harus hadir di situ. Bahkan ketika kita memberikan dana, kita berpikir bahwa ini adalah kebaikan. Sesudah kita berdana, kita juga berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan ini adalah kebaikan. Nah, makanya di situ sila hadir, samadhi hadir, pikiran benar, kebijaksanaan itu hadir. Nah, disitulah hanya dengan berdana pun kita bisa mengembangkan diri kita. Bukan semata-mata hanya, oh saya berdana ingin mendapatkan sesuatu.
Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar untuk berdana untuk mendapatkan sesuatu, tetapi berdana untuk mengembangkan diri kita, ya kan? Nah, ini yang penting yang harus kita sadari, ya. Dari ukuran materi ternyata ada jauh yang levelnya ada yang jauh lebih tinggi lagi. Kita berkembang secara sila, kita berkembang secara konsentrasi, kita berkembang secara kebijaksanaan. Oh, tuh mengumpulkan parami ya? Ya. Oh. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bodhisatwa. Iya ya. Aduh. Ya. Mungkin kalau terkait saya ada sedikit teman juga dia melakukan hal kayak gini. Kalau kita ngomong tadi kebetulan sih dananya tenaga nih. Tapi kalau ini mungkin untuk membuat kita juga aware ya. Apakah ketika contoh ada wihara galang dana, kita membantu broadcast segala macam sampai akhirnya ada orang berdana karena hasil broadcast kita. Apakah itu kita juga mendapatkan sebuah ya kalau kita ngomong kan secara mereka berdana ini bisa kebetulan tersalurkan oleh kita. Apakah kita mendapatkan dampak baik atas dana itu atau kita juga termasuk perdana nih karena mungkin ini ya ada sedikit gambaran aja sih dari saya. Nah mungkin aku tambahin dikit secara misalnya kayak mungkin kita sebenarnya bukan mengharapkan ya, cuman misalnya kalau secara buahnya itu antara kalau tenaga nanti kita dapatnya kayak mungkin lebih mudah dibantu gitu, atau misalnya kalau dananya duit ya berbuahnya duit itu, pohon mangga karena mangga berbuahnya mangga gitu, itu kayak gitu nggak sih? Ya, kita itu memberikan dana, kemudian kita masih punya pengharapan yang baik dari perbuatan baik kita, itu tidak ada yang salah. Kalau dalam pandangan saya tidak keliru. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kita mengharapkan tentang kebaikan yang lain, itu juga tidak masalah, ya kan? Selagi kita tidak mengharapkan hal-hal yang di luar kebaikan. Ketika kita berdana misalnya, tetapi kita juga harus dilandasi dengan pengertian yang benar. Tidak mungkin kan kita hanya berdana dengan misalnya berdana, contoh mudahnya ya, contoh mudahnya adalah kita berdana uang 500, kita mengharapkan 20 juta ini kan kayak penggandaan uang ya kan. Di fotokopi itu aja kalau mau banyak ya kan. Tetapi tidak salah, tetapi ya tadi kita harus punya pemahaman. Makanya tadi saya katakan harus selalu tiga serangkaian ini harus selalu hadir, sila, samadhi dan panya, supaya kita tahu bahwa kita punya pikiran yang benar ketika kita mendanakan sesuatu, pengharapan kita pun pengharapan yang benar, yang selaras, ya, yang selaras. Jadi tidak membuat pikiran kita menjadi kacau, ya kan, menjadi kacau. Kalau misalnya kita mendanakan sesuatu hal yang kecil, kemudian kita berharapnya terlalu banyak, ini kan sudah ada kekacauan di dalam pikirannya. Tetapi ketika kita mendanakan sesuatu, kemudian kita pengharapan dengan yang didanakan itu selaras. Nah, ini kan tidak ada yang keliru. Ya, tidak ada yang keliru. Malah seharusnya kalau kita habis melakukan kebajikan, maka kita memiliki pengharapan yang baik, itu bagus. Kan ada juga yang setelah melakukan kebajikan, pengharapannya malah saya limpahkan kebajikan ini kepada leluhur saya, kepada keluarga saya yang telah meninggal. Ini malah pengharapan yang sangat luar biasa, ya, sangat besar sekali, sangat baik sekali. Itu. Jadi tidak apa-apa berharap. Nah, kalau misalnya nih, aku misalnya sebagai seorang, bukan aku sih, sebagai seorang pengusaha, kita membangun sebuah perusahaan kan pastinya kita ada punya karyawan ya. Dan dari usaha kita juga kan menghidupi karyawan-karyawan dan keluarga mereka gitu. Nah, apakah ini termasuk jenis berdana juga gitu? Ya, jadi kalau menurut saya dalam kehidupan berumah tangga ini dinamikanya itu sangat luar biasa. Makanya kenapa dikatakan bahwa Buddha menasihatkan, jadi berumah tangga itu harus jadi berumah tangga yang sukses, yang sejahtera. Ya. Jadilah berumah tangga yang sukses, jadilah berumah tangga yang sejahtera. Nah, contohnya tadi punya pekerjaan itu dikembangkan menjadi bisnis yang cukup, kemudian berkembang, akhirnya dari bisnis itu memberikan lapangan pekerjaan ke banyak orang.
artinya bisnis itu memberikan penghidupan ke banyak orang, ya kan? Ini kan berdana yang luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Berdana cerdas itu adalah membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Jadi orang juga menerima upah, menerima gaji itu adalah terlepas dari orang bekerja kemudian menerima gaji ya, tetapi secara tidak langsung Anda sudah membuka kemudahan ini, memberikan lowongan pekerjaan bagi orang. Orang bisa bekerja baik di situ, kemudian mendapatkan gaji yang pantas. Ini kan berdana yang cerdas. Itu adalah memberikan lowongan pekerjaan. Ini jadi makanya kenapa? Jadilah orang sukses, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya, memberikan penghidupan juga bagi orang lain, memberikan kemudahan bagi orang lain. Nah, coba kalau lapangan pekerjaan berkurang diganti robot semua, ya, ya kan? Robot aja perlu maintenance tuh. Nah iya, makanya semakin sukses, semakin sejahtera, tetapi juga kemurahan hatinya semakin berkembang. Ini kan luar biasa. Oh, berarti kalau jadi pengusaha yang maksudnya yang baik ya, yang sadar gitu, memang kita niatnya memang untuk ya kita juga sekaligus ngebantu orang, membuka lapangan pekerjaan gitu. Berarti itu memang yang ya maksudnya sangat baik sekali ya sebagai perumah tangga ya. Iya. Oh, ya benar. Makasih ya. Iya. Mungkin juga saya baru dapat, saya terima kasih kepada Sidi nih. Saya diundang di acara kali ini, saya benar-benar mendapatkan hal yang luar biasa. Baru kali ini saya baru menyadari ya, ternyata dari berbuat berdana itu saja yang saya pikir hanya, oh ini adalah perbuatan sila saya yang terjadi. Ternyata dengan yang memiliki pikiran yang baik yang kita atur, maka itu bisa, kita sudah menjalankan sila sama dia dan panya ya. Itu benar-benar, wah kalau kita ngomong, selama ini saya mikirnya ketika berdana saya hanya melakukan sila atau moralitas. Tapi ternyata ketika tadi diterangkan, wah sila sama dipanyanya jalan ketika ada kondisi yang kita ciptakan. Berarti selama ini tinggal saya ciptakan, saya lebih banyak lagi nih bisa melakukannya ya. Nah itu benar-benar, wah saya baru ketahui. Terima kasih. Ini benar-benar. Tentunya ya kepada teman-teman semua juga, untuk lowongan pekerjaan tuh ya, kepada bos-bos yang membuka lowongan pekerjaan, nah itu juga salah bentuk dana ya. Itu jadi ternyata berdana itu begitu gampang loh. Kira-kira tinggal kita perdalam lagi untuk berdana ini. Ternyata berbuat baik itu katanya susah, itu berarti hoax ya. Ternyata begitu gampang ya. Bener juga. Itu, luas pengertiannya, bener nggak iya. sih Ayah, luas ya Iya. kan. Banyak sekali cara orang untuk kalau memang niat ya, pasti ada jalannya gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari saya. Berarti Ayah, ketika kita mengatakan ada seseorang berdana dengan nominal yang berbeda, itu juga dampaknya kan berbeda. Tapi yang paling penting itu adalah bukan terkait angkanya ya, tapi bagaimana aspirasi dirinya ketika dia berdana. Tujuannya apa? Apakah kayak tadi ya, oh saya berdana 50.000 supaya bisa dapat 5 juta. Nah itu kan berarti aspirasi yang ya Itu dibilang boleh atau enggak sih ya boleh aja, tapi kan cukup keliru lah ya. Tapi ketika kita aspirasi supaya ini bisa bermanfaat untuk orang lain segala macam, mungkin itu akan lebih baik ya terkait aspirasi yang berbeda ini. Ya, jadi memang berdana dengan jumlah materi yang berbeda itu juga sering menjadi perbincangan. Karena begini, terus gimana dengan mereka yang tidak punya cukup materi? Mereka juga ingin merasakan buah dari kebaikan, tetapi secara nominal mungkin secara jumlah itu tidak bisa seperti mereka yang memiliki apa namanya ya, bisa dikatakan harta yang berlimpah ya. Kalau misalnya zaman dulu, harta itu kan wujudnya kuda, gajah, emas, sapi ya. Kalau zaman dulu itu kalau disebutkan itu begitu, permata gitu kan, zaman Buddha itu kepingan emas gitu. Kalau sekarang itu kan banyak sekali macamnya, ya kan? Ada tabungan, ada ya dan lain sebagainya. Jadi besar kecilnya dana tentunya memang akan memberikan hasil secara nominal, itu akan memberikan akibat yang berbeda-beda juga kalau dilihat dari jumlahnya.
ya tentunya kita bisa melihat sendiri bahwa oh iya ya, orang kok ada yang sangat kaya sekali, ada yang tengah-tengah, ada yang kesusahan ya, ada yang sulit sekali, kan ada memang seperti itu, semuanya ada. Tetapi itu secara nominalnya. Jadi ketika seseorang itu mendanakan materi yang banyak, ya tentunya itu juga akan memberikan buah yang banyak, itu tidak akan hilang. Secara nominal itu pasti berbuah. Tetapi apakah nominal yang banyak dengan nominal yang sedikit ini kualitas kebahagiaannya apakah sama? Nah, kemudian kita contohkan ini. Misalnya sama-sama ranjang ya. Kalau ranjangnya raja mungkin bertahtakan emas, diselimuti, kalau zamannya Buddha itu kan ditutupin pakai kulit hewan, kalau spraynya mungkin dari, kalau dulu itu terkenalnya dari Kasi namanya. Itu barang-barang mewah India itu semuanya dari Kasi, produk Kasi. Ya, Kasi jadi, itu nama kota ya? Iya, nama kota. Jadi semua produknya itu bagus-bagus. Jadi kalau sudah bilang, oh itu produk-produk dari Kasi, itu artinya sudah mewah sekali. Nah, kalau kemudian made in China. Ya, kemudian ada yang rakyat biasa nih, punya ranjang biasa aja, papan gitu ya, ranjang papan. Kemudian ini raja dengan orang ini sama-sama tidur. Saya contohkan Raja Pasenadi saja. Raja Pasenadi tidur di tempat yang sangat nyenyak. Dia raja kurang apa? Ya kan, penjagaan sudah ketat, harta ada, tempat tidur luar biasa. Tidur. Kemudian ada yang rakyat jelata ini tidur di ranjang yang sederhana. Dia tidur dengan bahagia, nyenyak. Ya, nyenyak. Kemudian Raja Pasenadi ada satu masa dia tidak bisa nyenyak, sekalipun tidur di tempat yang mewah. Nah, ini artinya apa? Secara nominal dia ada ini. Hasil dari nominal, hasil dari jumlah kebaikan yang diberikan itu dia punya. Tetapi kebahagiaannya ini antara yang tidur di tempat sederhana dengan yang mewah, lebih bahagia yang mana ini? Raja Pasenadi itu papahnya Ajatasattu atau bukan ya? Pasenadi bukan. Kalau Ajatasattu itu Bimbisara. Oh, Pasenadi itu raja yang sering banyak makan, kurang aktivitas, ya, dan akhirnya kesehatannya menurun. Oh, ya. Yang dia pernah kayak Sang Buddha pernah nasihatin dia kalau makan jangan terlalu kenyang. Ya. Nah, itu juga karena memang seperti tadi, hasil kebaikan beliau secara berlimpah kan, memiliki kelimpahan. Oh iya sih. Tetapi beliau tidak punya pengertian yang benar, makan berlebihan, tidak mendapatkan kebahagiaan dari makanan. Ya kan? Nah, tetapi misalnya Wisaka ini, Wisaka bukan dari tidak kekurangan juga, tetapi bukan dari kalangan orang yang kaya raya, bukan dari kalangan yang rakyat yang berpangkat dan jabatan dan sebagainya, tetapi dia seorang wanita yang bahagia, makan di keluarganya bahagia, mengatur keluarganya dengan bahagia. Artinya dengan kebaikan mungkin jumlah nominal dulu yang didanakan oleh Raja Pasenadi dengan Wisaka ini mungkin jumlahnya berbeda. Tetapi secara kualitas rasa kebahagiaan yang didapatkan ternyata juga tidak sama. Malah Wisaka ini hidupnya lebih tenang, lebih bisa menikmati segala sesuatu, mengatur rumah tangga dengan rapi, memberikan dana kepada sangga, sokongan kepada biku-bikuni secara teratur dan rapi gitu. Jadi kalau asal nggak ada kekurangan apa, segera bertindak. Nah, ini contoh Wisaka. Artinya dengan nominal yang mungkin tidak melebihi Raja Pasenadi, dia bisa memanage untuk memberikan hidupnya, baktinya, materi itu ya, mendanakannya sehingga kebahagiaannya ada di situ. Tetapi Raja Pasenadi ada satu masa di mana kehidupannya tidak selalu bahagia, tidak selalu termanage dengan baik. Contohnya tadi seperti bagaimana tidur juga tidak nyenyak, kemudian kesehatannya juga tidak bagus, ya kan? Tetapi akhirnya mendengarkan nasihat Buddha baru. Kemudian, berarti teman-teman sebagai perumah tangga, mungkin terutama ibu rumah tangga ya, berarti Wisaka nih contoh yang perlu perlu ditiru. Yeah. Nanti kita harus membaca kembali
riwayat Oh, Wisaka? wajib, ibu-ibu itu wajib. Iya. Oh, Cerita Wisaka itu wajib karena Baiklah. luar biasa. Wisaka. Wanita karir zaman dulu. Wanita karir juga Iya, Wisaka? wanita karir. Anaknya 20. Oh, 20 anak. Iya. Punya anak 20, bisa menyokong sangga bikuni, bisa menyokong sangga biku. Oh, hebat banget. Iya. Itu. Wow. Oke, wajib wajib Iya. baca Wisaka. Mungkin kalau kita dari tadi membahas dana terus ya, Ayah. Mungkin yang ingin saya pertanyakan adalah terkait sumber dana nih. Ya, mungkin terkadang ya kita ngomong sumber dana ya atau sumber penghasilan setiap orang itu berbeda-beda. Ya mungkin kalau ya selama itu sesuai dengan aturan yang tepat sih nggak masalah ya. Tapi sebagai contoh nih ya, ada orang ya, bekerja pencuri segala macam, atau mungkin juga koruptor ya, atau juga mungkin ada kebetulan di tempat judi main judi menang atau dapat lotre. Itu ya kalau kita ngomong secara sumber pendapatannya atau sumber uangnya ini kan nggak bagus ya untuk tapi dia orang itu punya pemikiran gini, oh karena saya udah dapat rezeki saya harus danakan kewiharan nih. Kan judi online. Nah, kalau kata orang kan gini ya, waduh ini tuh uangnya haram, ini nggak boleh didanain ke wihara atau kemana gitu. Nah, mungkin kalau terkait sumber kita dari ngomong dana terus nih, tapi sumbernya ini nih, kira-kira ini akan menjadi kendala nggak sih untuk kita dalam agama Buddha ini? Ya. Selalu kembali ke contoh yang masa lalu dulu ya. Kalau misalnya ini seperti Raja Ajata I, ya, beliau itu mendapatkan tahta kekayaan itu karena memenjarakan ayahnya sendiri. Itu dananya kenceng, tetapi dananya kepada kelompok biku yang dipimpin oleh Dewa Datta itu, beliau juga berdana, menyokong sangga luar biasa. Tetapi harta dan tahtanya itu adalah hasil dari memenjarakan ayahnya. Jadi ayahnya dipenjarakan dulu, kemudian naik tahta, menguasai istana, kemudian berdana kepada Dewa Datta, kepada para biku kelompok yang menyokong Dewa Datta. Itu satu contoh. Kemudian ada contoh lagi, seorang yang namanya Ambapali, ya. Ambapali ini sebetulnya dia adalah wanita yang sangat cantik, wanita pinter, cerdas gitu. Tetapi karena kecantikannya akhirnya dia jadi kalau bahasa ininya itu prostitusi ya. Tapi prostitusinya bukan keinginan dia sendiri. Tetapi dipaksa oleh kalau dulu itu bahasanya itu apa ya? Jadi seperti pemerintah setempat itu memaksa dia harus jadi prostitut. Pakai lokalisasi zaman dulu. Karena kecantikannya itu menimbulkan orang lain itu bertengkar. Pangeran-pangeran kecil ya, orang-orang kaya bertengkar memperebutkan Ambapali. Jadi kalau ini tidak diatur, ini akan menimbulkan kerusuhan. Nah, akhirnya Ambapali ini kan jadi prostitutnya para yang dari kelas atas gitu bahasanya. Kasian ya. Maaf ya. Ya, tapi waktu saya membaca saya juga sedikit agak kok seperti ini ya, saya baca lagi. Kemudian Ambapali ini mau tidak mau karena sudah memang dipaksa dengan kondisi itu, hidupnya ya hanya seputar kehidupan itu. Tetapi dari kehidupan itu akhirnya dia memiliki harta yang banyak, kaya raya. Kemudian dia memanfaatkan, saya harus mendapatkan harta yang banyak. Kemudian untuk melakukan kebajikan saja. Karena hidup saya ini dia sudah merasa bahwa hidup saya ini sudah tidak ada, saya sudah jengah dengan kehidupan. Itu bahasa ininya. Saya sudah enak gitu kalau bahasa ininya. Kalau bahasa kasarnya itu begitu. Jadi sudah jengah, sudah tidak ada yang lain. Satu-satunya yang saya punya adalah harta, dan harta inilah yang akan saya berikan kepada orang supaya bisa menjadi kebaikan untuk hidup saya. Gitu. Nah, tetapi setelah bertemu dengan pada masa, karena ini ada beruntungnya dia lahir di masa Buddha, akhirnya dia akan bertemu dengan ajaran Buddha. Kemudian setelah semuanya diberikan, dia punya tekad untuk hidup selibat, karena dia berpikir sudah tidak punya keluarga, sudah tidak punya siapa-siapa, dia berjuang hidup sendiri, dan akhirnya dia memberikan semuanya untuk didanakan, dan dia pergi untuk hidup selibat itu. Jadi ini dua orang yang berbeda ya. Satu raja, tetapi dananya itu adalah hasil dari ini
ya, orang menggulingkan orang tuanya sendiri. Ya. Kemudian yang satu dari kehidupan seperti itu, tetapi dia punya pikiran yang baik. Ya. Tapi akhirnya beliau jadi arahat. Ya, jadi arahat. Itu buah yang jauh-jauh lebih besar dari sekedar timbal balik materi. Ya. Kemudian banyak lagi. Nah, kalau zaman sekarang ini ada yang orang mendapatkan dana dari berbagai macam misalnya pekerjaannya. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang di militer harus ikut perang misalnya. Kemudian ada mau tidak mau harus misalnya, apalagi yang di tempat-tempat yang masih dalam kondisi yang tidak baik, masih ada perang, kan mereka tidak bisa meninggalkan itu, ya kan? Benar. Kemudian baru-baru aja kemarin ditanya bagaimana dengan orang yang beternak. Jadi banyak sekali pertanyaan. Jadi kalau berdana dari hasil-hasil seperti itu, kemudian tadi dari judi online, bagaimana gitu hasilnya? Ya, memang kembali lagi tadi, menjadi seorang perumah tangga itu dinamikanya banyak sekali. Kemudian untuk mendapatkan kesejahteraan jalannya juga banyak sekali. Ada jalan yang memang sudah terkondisikan, dia memiliki karma yang baik, ya pekerjaannya juga baik, ya didanakan lagi dengan cara yang baik. Ada yang memang masih berusaha, struggle, susah payah untuk mendapatkan kesejahteraan. Akhirnya apa? Apapun yang bisa menghasilkan uang, sikat gitu. Pokoknya di sini ada peluang, sikat ya. Di sini ada semua di ini. Semua peluang pokoknya masuk. Nah, ini satu contoh dulu. Misalnya seorang petani ya, seorang petani. Dia ingin menjadi petani yang sukses. Tetapi di zaman sekarang ini untuk menjadi petani yang sukses, dia tidak akan lepas dari misalnya yang menanam di lahan biasa. Semprot hama. Ya kan? Nyangkul itu juga, itu hewan, makhluk apapun di tanah itu kan banyak sekali. Cacing, semut. Ya kan? Untuk merawatnya itu mendapatkan buah yang baik juga harus disemprot ya. Semprot ya. Ya itu konsekuensinya ketika seseorang itu hidup dengan pilihannya, misalnya menjadi petani. Ternak. Ya mau tidak mau memang sudah tahu itu ayam diternak apa ini? Oh, yang dihasilkan telurnya. Ada lagi ayam yang dihasilkan apa? Dagingnya. Ketika dia sudah mengambil pekerjaan itu, ya konsekuensinya apa? Ya memang peternak seperti itu. Ada konsekuensinya. Seseorang yang misalnya tentara yang misalnya sekarang di medan perang harus bertarung, itu pekerjaannya. Semua selalu ada konsekuensinya. Nah, tetapi misalnya tadi kembali lagi seorang petani, dia bertani, dia ingin sukses, dia ingin sejahtera. Ada yang sedang disokong, keluarganya, anaknya, istrinya. Dia sedang memelihara kehidupan orang lain. Selain memikirkan hama-hama yang menggerogoti tanamannya, tetapi ada yang orang-orang yang jauh lebih penting di kehidupannya, kedua orang tuanya, anaknya, istrinya. Misalnya ini adalah seorang suami, seorang wanita juga sama. Ada anak, ada orang tua, ada suami yang harus disokong. Makanya ada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki dua sisi. Satu, memberikan penghidupan bagi orang-orang yang kita cintai, tetapi mungkin memberikan dampak yang merusak untuk kehidupan makhluk lain. Nah, ini adalah konsekuensi hidup sebagai berumah tangga. Nah, tetapi kalau misalnya itu memang jalannya masih di situ, jalan kesuksesannya di situ, misalnya ditanya, bagaimana Bante, bagaimana Ayah? Kalau kami tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, saya tidak bisa mengatakan bahwa stop, jangan melakukan, jangan bertani, stop, jangan beternak, stop, jangan main gambling, stop, jangan ya main slot, main ini, main itu. Saya tidak bisa karena saya tidak memberikan lapangan pekerjaan. Yang bisa adalah apa? Saudara-saudara tadi yang berbisnis sukses membuka lapangan pekerjaan yang baik. Nah, itu juga jadi lapangan. Itu berarti ini tanggung jawab kita ya. Ya, saling membantu, ya kan. Nah, kalau memang ya ketika kesuksesannya masih dalam pekerjaan itu, buatlah sampai keluarga kita ini tidak kekurangan suatu apapun.
buatlah orang tua kita tidak kesusahan. Pastikan anak pendidikan cukup, kebutuhan pokok cukup, ya. Pastikan keluarga ini aman dulu. Setelah itu tanya, sudah cukup belum untuk membuka usaha yang jauh lebih baik selain dari bertani, selain dari memerangi hama, selain dari memelihara ayam? Cukup tidak modal ini? Kalau sudah cukup, coba dulu untuk membuka lapangan yang baik, ya. Bukan langsung kemudian saya berhenti untuk tidak ini. Tidak. Ada orang-orang yang harus Anda hidupi, yang harus Anda pastikan untuk aman ini, anak, istri, orang tua. Ya, makanya di Manggala Sutta itu orang itu satu harus terampil, harus memiliki pekerjaan, harus bekerja keras, menyokong ayah ibu, anak istri. Nah, ini sudah, ini baru berdana. Ketika Anda masih membuat orang-orang ini menderita, tetapi Anda jor-joran dana di luar, tetapi orang tua kekurangan, anak istri tidak dijamin, anak-anaknya pendidikannya tidak dijamin, mau membangun wihara sebaik apapun, tetapi ada orang yang menderita, tidak dipastikan kebutuhannya tercukupi, dana Anda tidak berkualitas, tidak akan memberikan hasil yang besar. Makanya sebelum melakukan dana, tengok dulu nih, orang tua udah makan belum tadi ya? Kalau orang tua belum makan, ini uang jangan masukkan ke kotak dana dulu. Belikan nasi, kasihkan ke orang tua dulu. Saya akan mengatakan begitu. Itu bentuk dana juga ya kepada orang tua. Itu bukan hanya dana, itu gratitude, itu satu yang lebih besar lagi. Ya. Berarti ini prioritasnya ya di anak sekolah, pulang sekolah lapar kan, ibunya belum masak ini. Bapaknya masih punya uang ke wihara. Kasih makan anak, masuk kotak dana. Kalau saya melihat, saya akan mengatakan kasih dulu anaknya makan, harus begitu. Sisa 100 boleh tuh masukin kotak dana. Ada yang prioritas, ada orang yang hidupnya sedang dijaga. Itu adalah kewajiban kepala rumah tangga, kebajikan ibu rumah tangga. Itu kewajibannya. Jadi pastikan orang-orang itu tercukupi dulu kebutuhan pokoknya, baru kita dana. Ini untuk yang bingung. Biasanya kan bingung, ya kan? Bingung. Mau dana, ya kan? Mau dana dulu atau apa ini? Ya. Dulu nih. Ya, kan kadang ada yang dilema. Maka kita juga belajar untuk tadi punya pikirannya, juga punya kebijakan di situ. Ada kebijaksanaan. Mana yang prioritas? Prioritas artinya itu juga dalam sutta, Manggala Sutta, ya kan? Orang tua, istri, anak. Pastikan dulu orang-orang itu aman dulu. Kebutuhan pokok loh ya, bukan oh istri saya mau belum tak beliin tas ini. Beli uang untuk dana sama tas. Uang untuk dana sama uang untuk beli istri tas. Nah kalau ini ya bolehlah buat dana aja. Gitu. Tetapi kebutuhan pokoknya sandang, pangan, ya, papan, obat-obatan tambah satu pendidikan untuk anak. Pendidikan itu prioritas. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa nih. Ya, makasih banget Ayah. Hari ini saya mendapat banyak pandangan baru terkait dari, walaupun berdana doang ya. Ya, mungkin teman-teman juga di sini. Enggak doang. Ya, mungkin teman-teman di sini juga banyak belajar ya. Tentunya yang paling penting dan berkesan bagi saya adalah ternyata berbuat baik itu gampang loh, nggak susah. Ada orang butuh wihara, ada butuh bantuan galang dana, tinggal kita broadcast. Itu juga salah satu bentuk kita membantu orang berdana. Ketika dia berdana, kita juga mendapatkan dampaknya ya. Itu jadi sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kita itu udah dana tenaga ya, bagaimana orang bisa dapat tersalurkan. Karena kadang-kadang juga ada orang yang mau berdana tapi nggak tahu tempatnya, atau ada yang mau berdana tapi takut dananya itu dihamburkan atau di tempat yang tidak tepat ya. Mungkin itu salah satu yang kita pelajari di sini teman-teman. Dan juga terkait mata pencaharian itu juga penting, bagaimana ya sumber dana itu juga penting ya. Jangan sampai ya, mungkin kalau dalam kondisi tertentu ya, kita boleh lakukan, tapi ketika kita sudah memiliki waktu untuk berubah, maka waktunya kita untuk pergi dari zona yang tidak baik itu ya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Tanpa terasa waktu sudah di penghujung nih. Jadi pembahasan kali ini benar-benar luar biasa, dalam banget ya. Kita dari tadi mengutip bagaimana kisah Sang Buddha zaman dahulu kala, kita sambungkan dengan kondisi saat ini ya. Terkait apalagi teman-teman yang kadang-kadang
suka nipu, menjudi online. Nah, ini harus hati-hati ya, jangan sampai itu dilakukan lagi ya. Mungkin itu dari kami. Kebetulan saya juga akan ada informasikan terkait CD Counseling ya. Kami di sini CD memiliki acara CD Counseling yang kita memiliki dari 4 pilar, yaitu dari hukum, ekonomi, psikolog, dan kesehatan. Sifatnya CD Counseling adalah gratis atau sukarela ya. Jadi teman-teman di sini bagi yang memiliki kebutuhan bisa menghubungi ke nomor yang tertera, yaitu 0811 9873 300. Saya ulangi, 0811 9873 300. Itu adalah call center kami di CD ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi bisa silakan. Tapi jika memiliki kebutuhan khusus dalam konseling ini, kami akan arahkan kepada konseling yang tentunya juga sudah memiliki pada pakarnya ya. Kami semua pakar konselingnya di sini, semuanya sudah tersedia, tapi akan kami arahkan kepada ke sana yang kadang-kadang tentu ya, kalau untuk awal-awal ya tentu untuk hal yang sederhana itu masih kita gratiskan, tapi kalau secara menyeluruh pembahasan permasalahan kompleks, tentu itu akan kami arahkan kepada konselornya langsung ya. Itu, dan juga kami ada yang kedua adalah Budayana TV ya. Kita di sini dalam CD yaitu dari keluarga Budayana Indonesia. Kami di sini ada acara yaitu Budayana, yang beragam informasi dapat diperoleh di aplikasi Budayana ini, seperti agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis, dan juga mendapatkan kartu tanda umat Buddha atau KTUB. Ya, di sini kita bisa download aplikasinya itu di Google Play Store ya, atau App Store juga sudah ada. Jadi bagi yang udah pakai iPhone pun juga bisa download nih, bukan cuma Play Store aja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa bunyikan loncengnya, like dan subscribe untuk acara CD selanjutnya. Saya Niki, undur diri. Terima kasih kepada narasumber dan juga teman saya Melin. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya.